Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok 3 akan mempresentasikan tentang Kapas-Cohen atau uji validasi. Di sini saya sebagai Adinda Putri Kusuma Dewi NPM 134 dan ada dua teman saya lainnya yaitu Nada Istighfariana NPM 135 dan Della Maya Puspita NPM 136. Baik, kita lanjut ke uji validitas Kappa-Cohen. Isi materi dari presentasi ini adalah yang pertama, apa itu uji validitas yang meliputi pengertian serta macam dari validitas. Yang kedua, ada Kappa-Cohen sendiri, yaitu meliputi pengertian serta penerapan koefisien kappa. Yang ketiga, ada tabel R, yaitu meliputi pengertian serta penerapan koefisiensi tabel R. Yang pertama ada validitas dan tabel R. Uji validitas merupakan kinerja kuesioner dalam mengukur apa yang diukur. Berbagai macam validitas antara lain sebagai berikut, yaitu ada validitas isi, validitas prediktif, dan validitas konstruksi. Validitas isi merupakan suatu alat yang mengukur sejauh mana kuesioner atau alat ukur tersebut mewakili semua aspek yang dianggap sebagai kerangka konsep. Sedangkan validitas prediktif adalah kemampuan dari kuesioner dalam memprediksi perilaku dari konsep. Dan validitas konstruksi adalah suatu kuesioner yang baik harus dapat mengukur dengan jelas kerangka dari penelitian yang akan dilakukan. Misalkan akan mengukur konsep tentang kepuasan pelanggan, maka kuesioner tersebut dikatakan valid jika mampu menjelaskan dan mengukur kerangka konsep kepuasan pelanggan. Di sini ada uji validitas sendiri, yaitu suatu data yang dapat dipercaya kebenarannya sesuai dengan kenyataan. Nah, menurut Sugiono 2009 bahwa valid berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Valid menunjukkan derajat ketepatan antara data yang sesungguhnya terjadi pada objek dengan data yang dikumpulkan oleh peneliti. Tujuan pengujian validitas yaitu untuk meyakinkan bahwa kuesioner yang dapat kita susun akan benar-benar baik dalam mengukur gejala dan menghasilkan data yang valid. Nah, untuk menguji apakah instrumen yang dapat digunakan valid atau tidak, cara analisanya adalah mengkorelasikan antara masing-masing nilai pada nomor pertanyaan dengan nilai total dari nomor pertanyaan tersebut. Selanjutnya, koefisien korelasi yang diperoleh R masih harus diuji signifikannya dengan membandingkan dengan tabel R. Butir pertanyaan dikatakan valid jika nilai R hitung lebih dari R tabel atau nilai P kurang dari 0,05. Nah, berikut validitas yang digunakan dalam penelitian adalah rumus koefisien korelasi Rank-Spearman, yaitu RS sama dengan 1 min 6 sigma D12 per N dalam kurung N kuadrat min 1, di mana R-nya merupakan koefisien korelasi Rank-Spearman, yang D1 merupakan selisih setiap rank, dan N banyaknya pasangan data. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menerangkan tentang Kappa-Cohen. Pengertian dari Kappa-Cohen yaitu koefisien kappa sering digunakan untuk mengukur kesepakatan dari dua pengamat terhadap karakteristik yang menjadi item dalam penilaian software. Selain itu, koefisien kappa juga dapat digunakan untuk mengukur kesepakatan alternatif metode yang dengan metode yang sudah ada. Nah, secara umum, koefisien Kappa-Cohen dapat digunakan untuk mengukur kesepakatan alternatif metode baru dengan metode yang sudah ada, dan mengukur tingkat kesepakatan dari dua penilai dalam mengklasifikasikan objek ke dalam grup atau kelompok. Kappa-Cohen memiliki rumus sebagai berikut ini, dan diestimasi menggunakan rumus sebagai berikut, di mana sigma I sama dengan 1, PII sama dengan total proporsi diagonal utama dari frekuensi observasi, dan sigma II sama dengan I1 PI plus P plus I sama dengan total proporsi total marginal dari frekuensi observasi. Dan nilai dari koefisien Cohen kappa dapat digunakan interpretasikan dengan nilai K dan keeratan kesepakatan, di mana dimulai dari kurang dari 0,20 merupakan rendah dan 0,81 sampai 1,00 sangat kuat. Dan untuk mendapatkan selang kepercayaan digunakan rumus
sebagai berikut ini, di mana P sama dengan total proporsi diagonal utama berdasarkan frekuensi observasi, PE sama dengan total proporsi diagonal utama berdasarkan frekuensi harapan, di mana N merupakan jumlah sampel dari ZA/2 adalah nilai distribusi normal standar pada tabel normal standar yang disesuaikan dengan selang kepercayaan atau taraf signifikasi yang digunakan atau dinamakan sigma. Berikut ini adalah contoh tabel pengerjaan kappa. Di bawahnya terdapat jawaban tabel observasi dan frekuensi harapan, tabel observasi dan frekuensi harapan, tabel proporsi observasi, tabel proporsi frekuensi harapan. Nilai koefisien Cohen kappa sebesar 0,1967. Jadi selang kepercayaannya adalah min 0,156688 sampai 0,550088. Kesimpulan, nilai koefisien kappa yang sebesar 0,1967 menunjukkan kesepakatan yang rendah antara kedua juri dalam menilai para peserta. Selang kepercayaan didapat dari min 0,156 sampai 0,55. Ada selang kepercayaan yang didapat mengandung nilai 0, sehingga mengindikasikan bahwa tidak terdapat kesepakatan yang signifikan antara kedua juri dalam menilai para peserta pada taraf signifikansi 5%. Koefisien kesepakatan pengamatan sama dengan proporsi frekuensi kesepakatan dikurangi kemungkinan sepakat per 1 min kemungkinan sepakat, dengan kemungkinan sepakat sama dengan 1 per jumlah keseluruhan nilai yang menunjukkan munculnya gejala yang teramati kuadrat sigma jumlah nilai kategori pertama untuk pengamat pertama dikali jumlah nilai kategori pertama untuk pengamat kedua. Nilai kappa menurut Bismamurti tahun 1997 adalah nilai tingkat reliabilitas antara rater menjadi 3 kategori, antara lain kappa kurang dari 0,4 sama dengan buruk, kappa 0,4 sampai 0,60 sama dengan cukup, kappa 0,61 sampai 0,75 sama dengan memuaskan, kappa lebih dari 0,75 sama dengan istimewa. Pengertian validitas adalah suatu standar atau dasar ukuran yang menunjukkan sebuah ketetapan, pemanfaatan, dan kesahihan yang mengarah kepada ketepatan interpretasi suatu prosedur evaluasi sesuai dengan tujuan pengukurannya. Rumus untuk membaca Airtable. Cara membaca Airtable memiliki rumus-rumusnya, yaitu DL sama dengan N-2. Keterangan, tentukanlah terlebih dahulu pada taraf signifikan berapakah persen dari nilai R yang akan dicari. Sebagai contoh, ketika melakukan penelitian dengan menggunakan sebanyak 40 sampel untuk menentukan atau menguji hasil uji validitas instrumen pada penelitian tersebut. Karena penelitian yang dilakukan adalah penelitian pendidikan, maka taraf signifikansi yang kita akan gunakan adalah yang 5% saja. Dari data tersebut dapat kita peroleh berapa nilai Airtable yang harus kita gunakan untuk menguji hasil uji validitas pada instrumen ini. DL sama dengan 40 dikurangi 2 sama dengan 38. Apabila kita melihat pada tabel, pada DF atau N28 dengan taraf signifikan sebesar 5%, dapat diperoleh nilai Airtable sebesar 0,374, sedangkan untuk taraf signifikannya 1% diperoleh Airtable 0,478. Kemudian, nilai Airtable yang telah kita ketahui ini digunakan sebagai landasan. Apakah butir-butir instrumen yang telah dibuat sudah valid ataukah belum dengan melihat selisih antara nilai R hitung dengan Airtable tersebut. Apabila nilai R hitung lebih besar daripada nilai Airtable, maka item pada instrumen soal tersebut dikatakan valid. Tetapi apabila nilai R hitung kurang dari Airtable, maka item pada instrumen soal tersebut dikatakan tidak valid. Terima kasih.